Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita mau ngebahas apa hari ini? Teman-teman, mendingan sebelum kita tahu bahasan kita hari ini, mendingan subscribe dulu di Cerita Untung. Sekarang ngapain saya di pinggir jalan kereta? Saya tepatnya ada di stasiun. Datang ke rumah goa, banyak makanan tersedia, dari mie ayam, ayam bakar, sampai kopi. Ntar jadi. Mana nih? Tenang, Pak. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita mau ngebahas apa hari ini? Teman-teman, mendingan sebelum kita tahu bahasan kita hari ini, mendingan subscribe dulu di Cerita Untung. Sekarang ngapain saya di pinggir jalan kereta? Saya tepatnya ada di stasiun Jurangmangu, ya. Ke arah sana, ini daerah Bintaro lah. Di sana kan dulu pernah ada kejadian yang udah pernah kita muat dulu sama Ustadz Muhammad Faizar. Waktu jalur ini cuma satu, ini sekarang udah 2 jalur. Uniknya, ternyata di dekat stasiun Jurangmangu ada pagar yang cowok. Karena ternyata mengarah ke arah goa. Oke, ikuti saya kalau gitu. Ya, kita tembus dari pagar tadi yang bolong, ternyata mengarah ke dalam goa nih. Namanya Rumah Goa. Tapi di sini malah banyak makanan nih. Ada ayam goreng, bebek, mie ayam. Tapi yang keren di sini ada pengingatnya tuh. Sholat 5 waktu. Ini apaan ya? Menarik banget nih. Cepat. Rumah goa. Apakah kayak di goa beneran? Coba kita lihat. Nengok ke kanan, ada musola. Ini artistik banget ya. Yuk kita lihat dalamnya yuk, kayak gimana. Ini kayaknya yang punya nih, lagi nyanyi nih. Tuh, denger gak? Tuh. Lihat yuk. Assalamualaikum. Waduh, ini dia nih. Hari yang terkenal itu. Waduh. Hari untung. Mudah-mudahan kehadiran lo membawa keberuntungan buat Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Satu Allah lagu, nih. Pak. Wah, ibu-ibu, bapak-bapak. datang ke rumah goa, banyak makanan tersedia, dari mie ayam, ayam bakar, sampai kopi. Wey. Kita Gimana Bang Dik? Sehat? alhamdulillah. Masya Allah. Dik, gua tuh punya apa ya? Insting yang jauh ke depan. Wih, itu dia tuh. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, gua tuh hobi ngelukis. Hah. Kalau orang nego lukis, dia pasti datang. Oh gitu? Iya. Siapapun yang lukis datang? Iya. Ini ada lukisan semua banyak, ini pernah kesini? Iya. Tapi lu nggak gue lukis, Datang juga. Datang juga. Waduh. insting gua kadang-kadang melenceng juga. Bener juga kalau gitu. Nah, ini dia nih yang menarik nih. Ini rumah apa kafe sebetulnya ini? Ini kan awalnya rumah, Re. Nah, gue punya niatan di hari tua gue akan membuka hati gue, akan membuka rumah gue. Nah, biar orang pada datang, mungkin ingin belajar tentang seni, gitu. Jadi kita berbagi di hari tua kita. Jadi jangan sekedar dari rumah musola, itu baik. Tapi jangan menutup pintu hatimu dan rumahmu. Waduh. Nah, sekarang kita dari awal dulu deh, Bang. Ya, gimana? Dari pintu nih. Ya, rumah gua ini. Masuk. Oh, sini. Nah, biar aman gitu ya. Jadi pas masuk kan langsung lihat kanan musola nih. Ini gua pernah belajar bagaimana bikin rumah secara marifat. Gimana tuh? Anggaplah suatu saat Rasulullah itu mampir di rumah kamu. Ya, jadi begitu dia hadir, baginda Nabi besar Muhammad SAW, pasti dia numpang sholat kan? Iya. Ini wudhunya di depan rumah. Langsung disambut dengan wudhu. Insyaallah. Gak lama kita nggak usah bikin rumah tuh. Kadang rumahnya bagus, nggak ada tempat sholat ya. Tempat wudhunya di atasnya jemuran. Padahal kadang-kadang cucian. sisa tempatnya. Dan harus
ngadep kiblat. Ngadep kiblat. Oh iya. Itu adabnya. Jadi kalau bangun masjid tuh ahli ekonomi harus ikut. Manajemen harus ikut. Apalagi? Nah, termasuk ahli adab. Wah, iya benar juga. Pas ngadep. Pas ngadep sana ya. Ini gimana pakai emang gebyok-gebyoknya ini? Ini kan rumah rongsokan teman-temannya, asli nggak ada yang baru, rongsokan semua ya. Ini tapi ada ukiran Arabnya tuh. Bismillah. Ini kebenaran aja, jadi karena Allah Maha benar, bukan kebetulan. Tiba-tiba ada yang pas gitu. Jadi sebenarnya hidup itu selalu berpasangan. Cuma kita tinggal mencari di mana pasangan kita. Nih, tempat mie ayam. Paling Kok di rumah ada mie ayam? Ya karena gue Emang ada orang boleh masuk dalam sini? boleh. Oh gitu. Dan gue bisa masak. Gue makanya ngundang UMKM Tangsel. Waduh. Ini mie ayam paling terenak se-Asia Tenggara. Asia Tenggara. Bikinnya nggak pakai mesin. Pakai apa? Tarik tampang, Pak. Pak, ini bukan, ini kawat, Pak. Coba diambil. Coba diambil, Pak. Ini, Iya, Pak. iya. Ini bukan mie, ini kawan. Oke, ini Ini kan pengering mesin cuci ya? enggak, ini pengering waktu, Rik. Gimana caranya? Jadi lu masuk ke dalam, lu akan ke masa silam. Mau masa MTV lu tinggal pencet lampu ini. Mau ke masa jahiliyah lu pencet ini. Beda-beda. Sebentar, ada yang ajaib. Yuk, nih ajaib. Ini kan karya-karya gua, ini yang paling ajaib. Mana? Lu berdiri di sini. Itu ada orang apa? Moto. Udah diem dulu ya. Diam. Satu, tahan, senyum. Ntar jadi. Mana? Tenang, Pak. Biasanya orang. Gue pikir salah satu ornamen. namanya sama sama lo, untung. Untung. Halaman. Beneran, untung. Akhirnya kakak beradik ketemu ya di sini ya. Solo sama juga dari. Nyalain lampunya, Mas. Untung. Solonya di mana solonya? Solo Sragen. Sragen, ya. Kalau museum pers, ya usah di Puro. Jadi saya tuh ngefans sama Ari, makanya cari karyawan yang namanya Untung. Waduh, dia taruh di kasir. Kan biasa kalau kasir, Ri. hari ini untung. Setiap orang yang kesini gue kasih oleh-oleh. Apa tuh? Ya terserah lu mau pilih lukisan gue yang Nggak mana. ada muka gua, nggak bakal gua ambil. Oh iya, tadi kan udah foto. Ya kayak foto aja. Keringin dulu dong. Ini muka gue. Kapan ini? Waduh. Itu dari foto yang tadi. Lu mau meluk gua? Lu mau meluk gua? Udah bang. Lu tahu aja lu. Lu Ini mau pasti lu ngambil dari Google ini. bukan nih? Lu mau meluk gua lagi dengan cara lain? Dari mana? Enggak, terserah lu mau ngomentarin dari mana atau lu kepengen. Ini gue bener ya? Ini kapan lukisnya lo? Gue udah bilang setiap yang gue lukis itu pasti datang ya. Iya. Kemarin Jimi Hendrix datang Waduh. dalam bentuk arwah. Bener ya? Pegang lu, promoin dulu lah. Insya Allah, terima kasih banget ini. Ternyata ada versi kubisme dari muka gue. Ini ngelukisnya berapa lama nih? Kan lu dari sono ke sini langsung jadi, Pak. Waduh, ngeri emang. Ada karya-karya gua, Wah, Ka'bah di tempat-tempat di dunia ini. Jadi Baitullah itu ada di mana-mana bagi gua gitu. ini Ka'bah yang ada di... Ayo. Ini Hawaii, Itali ya? Itali Colosseum. Colosseum ya. Ini Hawaii. Perancis. Ini Prancis. Tanda Prancis mana? Oh iya, di ini Champs-Élysées ya? Iya. Ya, benar. Itu juga Ini ngelukis sendiri atau mana? ya masa orang lain sih. Ri. Allah. Ini memang kita pakai multimedia, Li. Sekarang kan zamannya aplikasi, tapi yang penting ide, gagasan dan konsep. Benar. Oh, semuanya nih. Berbagai. Ini juga- Itu botol ngapain itu? Nah ini kan gua kan karya-karya dari rongsokan semua. Ini ada teman gue juga yang juga bikin karya. Oh, ini. Mm-mm. Yang bikin Mimi ditarik tuh, Abang. Nah, ini Ya dia Allah, orangnya. Ini orangnya. Namanya udah jadi Didot. satu kobra tuh. Ya kan? Waduh, ini kalau malam hati-hati nih. Ya, dini hari gitu kan. Gue kan pingin banget beli lampu kristal. Bikin aja. Ini kayaknya dari mesin mobil ini kayaknya nih. Ini mah kipas mobil. Apa nih? Mesin cuci. Itu bisa cuci juga ya? Oh iya, tengahnya. Nih juga sama juga. Ini kipas angin. Kipas angin.
Ini ada arti khusus nggak sih? Ruangan ini kenapa didesain begini? Enggak, karena emang gue seketemunya aja. Jadi dulu gue pingin banget barang-barang dari barang bermerek. Lama-lama cari yang antik. Terus lama-lama cari yang klasik, lama-lama cari rongsokan. Tapi nggak kelihatan kayak rongsokan. Nah, jadi memang manusia tuh bertahap. Kalau andaikan nih kita nih udah ya kepengen kan ketemu Allah. Nah, perjumpaan itu nanti kadang-kadang dikasih indikasi kita melihat sampah, Allah hadir bersama kita, sampah itu menjadi berkah gitu. Masya Allah. Jadi kita tidak pernah melihat sesuatu yang Allah ciptakan gagal. Ya. Kita ini produk-produk yang sukses dibuat oleh Allah, namanya manusia. Nah, kalau Bang Dik sendiri tinggalnya di Di atas. Oh, siap. Nah, kita kesini kayaknya dia menarik deh, Bang. Oke, mana? Wah, nih teman-teman, nih lokasinya ini nyeni banget ya. Di sini hampir semua barang ada, tapi rare item. Bahkan toilet ada yang kayu, taruhnya di sini. Jadi ada yang mules naik ke atas lemari. Ini dia zaman dulu. Ya Allah, mana pakai slayernya pelangi lagi. Untung udah nikah dia. Waduh. Jadi gue dikutuk nih, Ri. Kenapa emang? Ganteng permanen. Jadi walaupun tua tetap ganteng permanen. Ini asbak terinspirasi dari virus corona. Oh, Ya kan? iya, benar. Ini jadi Bang Dik itu melihat sesuatu pasti terpikir untuk ngapain gitu ya, ibaratnya selalu aja ada. Bang, kalau dari Bang Dik sendiri nih memandang, kan Bang Dik udah ibaratnya sebelum kita di dunia entertainment gitu, gue udah lihat Bang Dik tuh di TV tuh acara bola apa segala macam gitu ya. Sebenarnya Bang Dik mandang suksesan tuh gimana sih? Waduh. Susah ya. Kan ibaratnya gini, ya kan orang tuh ada yang sukses itu punya barometernya beda-beda. Ada yang punya barometer berapa banyak hartanya, gitu. Berapa banyak followernya. Oke, kalau dalam hidup gue sih nggak ada di dalam rumus mengejar sukses, nggak ada. Jadi bagi gue hidup tuh berjumpa dengan Allah itu adalah kemesraan yang tak terukur ya. Jadi kalau ada orang punya HP, WA-nya atau Instagram-nya ada dinding Ka'bah, kau pikir dia bahagia? Tidak. Justru gue ngeliatnya dia lagi ngebelakangin kiblat ya, gitu ya. Tapi bahagia itu sederhana sih, apa yang kita miliki kita bisa nikmati. Sukses itu ya dunia akhirat ya. Jadi gue nggak bisa bilang gue sukses sebelum nanti meninggal gue tuh dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu target suksesnya itu betul. Iya, jadi susah terlalu pagi gue bilang gue udah sukses apa enggak. Ya. Kalau soal materi kan gitu ya. Ya. Panasonic udah 5. Ya. Anugerah Cinta se-Asia Tenggara sudah ada. AMI Award ada 2. Pembawa obor Olimpiade 2008 jam 8 di negara paling besar di Beijing, Cina, pernah gue bawa. Ikut silat, juara, mendapat emas juga. Duta kayaknya udah semua, duta UNICEF, duta pendidikan, duta pajak, ambasador minuman, iklan dan lain-lain sudah. Ya tapi kan sampai kita ini punya 2 tubuh ya, jasad dan rohania ya. Kayaknya kalau itu belum menyatu, menemui sang pencipta, kayaknya masih terlalu pagi Ya, kalau gue belum bisa dibilang sukses itu. Ya, Masya Allah luar biasa. Jadi kalau untuk hitungan-hitungan dunia yang bisa diukur kadarnya gitu ya, itu udah masanya udah pernah udah dilewati. selesai lah, Gitu. udah cukup. Tapi itu pun belum menjadi parameter sukses bagi Bang Iya, Dik. iya. Gitu. Jadi ada juga mungkin orang yang mungkin sampai kurang tidur atau juga mungkin habis waktunya ngejar sesuatu itu yang Bang Dik udah pernah lakuin dulu gitu. Dia kan belajar agama juga ya, artinya bahwa hidupnya sementara. Jadi bagi saya sih menengahi hidup ini ya secukupnya aja, secukupnya. Masya Aja. Allah. Tapi yang selamanya itu rezeki, jodoh, mati kan sudah Allah atur. Ngejar hidayah ini yang paling penting. Nah, itu dia tuh ya. Ya kali, setuju ya. Benar. Lo kan ngaji juga. Iya, justru gua lagi belajar ini. Izin gua ngaji sama lo, Ri. Apa? Izin. Oh, kita seneng banget kalau ada Waduh. Bang Dik datang mah, kita mau belajar langsung pada jadi ini. Oh, Bang Dik datang. Wah, Karpet merah. kibarin bendera. Oh, bendera kuning.
Nih kayaknya Bang Dik di sini nih posenya pada saat sudah sangat nikmat ya gitu. Kadang-kadang orang punya banyak duit, banyak harta, beredar segala macam masih pusing. Nah, Bang Dik selama ini kayaknya Bang Dik gue liat santai gitu, kayaknya menikmati hidup. Ada nggak sih yang lagi dikejar? Enggak, hidup tuh kan teman-teman ada yang kita ikhtiarkan ya, tapi ada yang harus kita jemput juga, rezeki ya. Ada yang kita diam, didatangi oleh rezeki. Ada yang kita sembunyi tetap dikejar-kejar. Tapi ada juga kita bersama dengan orang yang barokah, kita ikut kebagian barokah. Nah, goa ini adalah tempat di mana saya mencoba barang-barang bekas tuh menjadi berkah, bisa menjadi bagian dari hidup kita. Tadinya dianggap sampah, dibuang, dibakar, tapi ini kan diwujudkan lagi menjadi goa. Goa tuh go to Allah. Rumahnya double M seperti Nabi kita Muhammad SAW. Saya ngikutin aja. Nih kita lihat kereta ya. Boleh kameranya berdiri. Oh, Ri. Nggak ada rumah begini, Ri. Ya. Jarang nih punya view kayak gini nih. Nggak, bener. Gue penasaran, ini kan kayaknya ini rumah ini berkembang sesuai dengan ada ide dari Bang Dik kemudian ngebangun ini. Gue penasaran, spot di mana pertama kali dibangun? Ya, jadi rumah goa. Orang taunya kalau misalnya di Kuwait atau mau di Maps itu udah ada tuh rumah goa, RUMMAH. Double M. Ya, rumah goa. Go to Allah. Go to Allah. Go to Allah. Nah, awalnya ternyata dari sini. Ini. Iya, rumah kita ini sederhana, hanya 3x3 aja. Terus semuanya dari barang-barang bekas, nggak ada yang mewah ya. Saya memang nggak tahu ya, beli sepatu baru pun nggak bisa. Jadi bekas lebih enak. Aku juga bingung. Gitar gua semua. Tapi lihat begini, datang ke sini nggak sendiri. Nggak mungkin. Ini waduh. Gitarnya juga bekas semua. Ini batanya kan bata bekas. Bekas apa? Bekas ngebongkar dari penjara Cipinang. Kan gede-gede itu batanya. Ya kan? Coba lo lihat dengan detail ya. Pertama tinggal di sini, yang di sini. Sepi dulu nggak ada jalanan, nggak ada kehidupan, hanya ada sawah aja. Ini sawah, ini kebun sini tadinya. Kebun, ini tempat cucian kangkung. Kalau beli kangkung mau petani dilempar karena kita nyebrangin kali, kayak gitulah kehidupan. Oh, kalau jalan kereta tuh ada ya? Keretanya jalan keretanya ada, tapi jalan orang jalan nggak ada. Nggak ada. Tahun berapa nih mulai begini nih? Ya 2 tahun ke belakang kali ini ya. Tiba-tiba Pembangunan Jaya berdiskusi dengan kita, mereka ingin melewati tanah kita. Saya persilakan aja, karena saya kepengen nanti kalau udah mati, rumah kita bermanfaat dilewatin orang yang berjihad. Jadi kita nggak pakai hitung-hitungan sih. Kita nggak mata duitan, bukan kita nggak doyan duit ya. Tapi aku pikir ada kepentingan yang jauh lebih penting sekedar dituntaskan semuanya yang namanya duitnya. Tapi gini Bang Dik, dengan berbagai prestasi dan juga nama besar yang udah ada, kenapa kemudian memutuskan tinggal di pojokan gini, di ujung out of nowhere orang bilang ya? Dulunya belum ada begini ya, di rumah 3x3 ini. Kenapa sih gitu? Tiba-tiba seorang didoang gitu? Ya kan waktu itu gue ngomong, ya Allah, keinginanku tidak lagi memiliki keinginan. Umur sudah 53 tahun, kalau masih keinginan... Itu 53 tahun itu? Ya di atas 40 lah. Kalau aku masih punya keinginan dan itu bukan keinginan engkau ya Allah, untuk apa gitu. Maka perjalankanlah aku sebagai kendaraanmu, kemana aja saya ikutin. Jadi ini salah satu, gue tidak ingin mengatasnamakan Allah ya. Apa sih yang tidak Allah atur dalam hidup ini? Ya. Kalau kita sudah punya rencana, Allah nggak berkehendak juga gagal kan? Iya. Jadi ketika saya ada di sini, saya mengikuti aja lah. Ya, mengikuti. Yang penting tadi ibadah kita harus perhatiin benar ya. Terus toleransi sesama makhluk hidup. Kayak rumah gue tuh kalau lo perhatiin nanti, lo ambil gambarnya dan harus lo ambil gambarnya. Kalau ada pohon tumbuh, bentuk rumah gue ngalah, Pak. Iya, ini ada nih. Nanti kita lihat ya. Ada pohon bambu segala. Ada pohon tuh rumah gue bengkok. Karena gue menganggap pohon yang lebih tua tumbuh di sini adalah saudara tua gue. Gitu. Insyaallah, kita jalan lagi yuk. Ya. Kita paling ke atas tuh, ada segitiga tuh. Nyampe kita ke atas.
Nanti kita pakai tambang. Bener. Ayo. Tempat apa nih Ri, kira-kira? Makanya ini ya, unik juga ya. Kalau kita di rumah ada drive-thru kopi, di sini tempat kopinya dalam rumah. Waduh. Nama kopinya kalau teman-teman Bintaro mau pesen namanya _nanako. Nanako. Di sini rumah agak unik ya. Kenapa dalam rumah ada pohon? Duh. Ini yang tadi jelas ini. Ya, ini pohon yang aku nggak berani tebang, bukan karena angker, bukan karena penyembah pohon. Aku cinta saja. Kalau kamu rumahnya nggak ada halaman, jangan berputus asa, apalagi kontrakan. Pakai pot, nanti rumahnya habis kontrakannya potnya diangkat. Tapi kalau di gang kontrakan juga pakai tanaman gantung. Iya. Artinya gini, kalau kamu nggak punya halaman, tanamlah pohon cinta di hatimu. Masya Allah. Ya, lalu tumbuh melebihi ragamu sendiri karena kamu selalu menyirami dengan kebaikan dan kebajikan. Ada orang tetangganya nanam pohon, oksigennya dihirup sama tetangga yang nggak nanam, tapi dia komplain, nyampah nih pohon ente, sapu bareng-bareng. Iya. Sapu bareng-bareng, jangan mengikhlaskan satu hal. Matahari terpantul kembali lagi menjadi sumber panas itu. Kita harus serap dengan kehidupan. Masya Allah. Mari kita pergi ke ketinggian, Ri, untuk closing aja. Salah satu spot terakhir sebenarnya masih banyak ya spot-spot yang menarik di sini. Nah, di sini juga enak tuh lihat tuh. Ya, ini spot terbaik sih buat ngelihat kereta api. Bang, ini rumah banyak spot ya. Kenapa dibikin begitu? Ya kalau kita di atas dapat spot, ini dapat spot juga. Di bawah dapat spot, ini juga dapat spot. Di tengahnya lagi mezanin ini ada spot juga. Ini emang kenapa? Emang kepengen orang demen duduk dan ngobrol di sini? Ya, sekali lagi nih, penting banget kita ulang. Hidup terakhir saya nih, pingin membuka hati saya, membuka rumah saya, untuk siapapun jiwa-jiwa bisa hadir di sini. Kayak tadi tuh anak muda tuh baru datang tuh. Jadi sampai walaupun di masa Bang Dik ini apa namanya? Jangan bilang di hari tua, Pak. Di penghujung hidupnya gitu. Mau gimana ngomongnya? Maksudnya kan udah nggak terlalu ngejar ngoyo gitu, masih dikejar-kejar juga gitu. Ibaratnya karena masih banyak manfaat yang perlu di-share ya. Hidup sepanjang hidupnya bermanfaat, insya Allah mudah-mudahan kita doain Bang Dik ini banyak investasi ya. Ri, makasih banyak ya, Ri ya. Sama ya. Lu membawa keberuntungan. Di sini di rumah Goa tinggal cari tuh GoFood ya. Pesen tuh ada kopi lanana. Ya. Mie ayamnya. Jangan GoFood, datang ke sini juga. Apa? Oh datang ke sini ya. Ada mie ayam namanya mie ayam teka-teki. Asik. Sama ayam bakar Geboy. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.